above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, and trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, above all wealth and treasures of the earth. There's no way. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Kita percaya Bapak Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa.
Kita mau saudara pada pagi hari ini mengucap syukur dengan segala kebaikan Tuhan di depan kita. Mari saja saudara menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan hadir pada pagi hari ini saudara tempat ini. Mari saudara saya mengajak tangan tinggi kita. Kita mau angkat tangan kiri kita. Kita mau menyerahkan segala beban berada pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Iralah musyikira lala papa papa. Kina takala lala musyikira lala papa papa. Iralah musyikira lala papa papa papa. Sembah Dia, sembah Dia, Pak Saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, Engkau yang selamatkan kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mengucap syukur buat serta kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau selalu bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Engkau untuk kami. Kira lala masih kira lala para papa papa sikiti kala lala papa 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 dede. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur terus buat kebaikan Tuhan, buat setiap kasih setia-Nya Tuhan depan kita. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, amin. Ku bersyukur, ku Haleluya, berikan sorak satu mungkin nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apa kabarnya Pak Saudara pagi hari ini? Apa kabarnya Pak Saudara pagi hari ini? Wah, belum semangat Pak Saudara, kita mau bebaskan roh. Apa kabarnya Pak Saudara pagi hari ini? Luar biasa, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk bersyukur sebab kebaikan Tuhan hidup kita. Ada amin Pak Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Ada amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Kasih setiamu telah pergi dariku. Kasih setiamu telah pergi dariku. Kita mau bersyukur terus atas kebaikan Tuhan. Ada memang saudara, Dia tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kasih setianya luar biasa. Haleluya. Kita mau diberkati Tuhan dan diberkati Tuhan. Ada amin. Sekirkan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau melomba saudara. Kita mau yang terbaik bercinta dengan Tuhan pada pagi hari ini. Aku diberkati dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Apa alasanku menikmati segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
silakan duduk buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin Pak Saudara. Aku diberkati dan diberkati Tuhan. Ada amin. Haleluya. Kita sembah dengan Dia di persembah yang terbaik ini bersama dengan Tuhan. Saya minta Ibu Siska untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini, sungguh kebanggaan yang luar biasa kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Bapa, pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau, buat pelebaran kerajaan-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa yang menyediakan berkat bagi kami. Apapun yang kami berikan Tuhan, Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kami didengarkan, mari siap dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan menjadi berkat, ada satu kemenangan dari depan kita. Haleluya.
katakan ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau ada di sini. Dan ketika Engkau hadir, pasti sesuatu akan terjadi. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada sukacita, ada kemerdekaan, dan semua yang terbaik Tuhan akan kerjakan bagi semua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dipuji, dimuliakan, diagungkan dengan pujian penyembahan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau senang dengan pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami mau beri waktu yang seluas-luasnya untuk Engkau mau berbicara kepada kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Sampaikan berita sorgawi itu untuk supaya memerdekakan kami. Memberi motivasi dan sukacita. Bahkan ketika kami mungkin ada kesalahan, menegur kami, menasihati kami, agar supaya hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya pada kesempatan ini boleh kembali berada di tengah-tengah keluarga Betani di Denpasar ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk pengurus Pak Prima dan pengurus lainnya yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Baik, mari buka bersama di dalam kitab Yesaya, Fatsal 43. Kita akan melihat ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 2 saya akan baca buat kita semua. Firman Tuhan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Apabila engkau, sama-sama ya ayat 2. Yesaya 43, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja secara konteks ayat-ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel secara konteks. Namun kita semua percaya bahwa Alkitab kita itu up to date, berlaku untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga ayat-ayat ini tentu juga adalah buat saya dan saudara. Katakan amin. Nah lihat, sangat menarik apa yang dituliskan di Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2 ini. Dikatakan, sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Dari dalamnya kita bisa mengambil makna bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Dan keberadaan kita di dunia ini bukan kebetulan, tetapi by design. Coba saudara kasih tahu sebelah saudara, bilang,
kamu ada di dunia bukan kebetulan. Kasih tahu coba sebelah kiri atau kanan saudara, bilang sama dia, kamu di sini bukan kebetulan. Jadi kita ada di dunia ini bukan kebetulan, tetapi by design. Memang diprogram, memang didesain, memang direncanakan oleh Allah. Ya, termasuk saya percaya kalau Bapak Ibu beribadah di gereja ini juga bukan kebetulan. Memang ini rencana Allah yang indah buat saudara, untuk saudara bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Katakan amin. Lalu dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Ya, siapapun kita yang ada di tempat ini, yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, berarti kita semua sudah mengalami penebusan. Apa yang ditebus? Dosa kita. Karena sebelum terjadi penebusan, saya dan saudara istilahnya sudah terjual di pasar dosa. Ya, perhatikan sekali lagi, dosa seakan-akan atau Alkitab menganalogikan ketika kita berdosa, kita itu sama dengan sudah digadaikan di pasar dosa. Ya, dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan datang menebus kita, ambil kita dari pasar dosa. Kalau saudara datang ke penggadaian, saudara gadaikan misalnya contoh kalung emas lah, katakanlah seperti itu. Saudara gadaikan. Itu memang punya saudara, tetapi untuk sementara karena saudara sudah gadaikan, itu sudah milik penggadaian. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapatkan kembali? Ya, kita datang tebus supaya kita bisa ambil kembali barang kita. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus menebus saya dan saudara di pasar dosa. Bahwa semua kita sesungguhnya sudah terhilang, sudah terjual, sudah tergadaikan di pasar dosa. Tetapi kemurahan Tuhan, Dia datang menebus kita, Dia ambil kita, dan Dia jadikan kita miliknya. Katakan amin. Makanya dikatakan, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu, nama-nama kita itu Tuhan tahu. Jangankan kita, di bagian lain Alkitab bilang, bintang-bintang saja Tuhan punya nama buat mereka sehingga Tuhan bisa panggil satu persatu. Apatah lagi kita, manusia yang adalah ciptaan Allah yang termulia. Dia mengenal siapa kita, termasuk Dia tahu nama-nama kita. Haleluya. Lalu dikatakan, engkau ini kepunyaanku. Coba saudara bilang, saya ini kepunyaan Tuhan. Saudara tahu enggak betapa luar biasanya makna dari kata ini? Engkau ini kepunyaanku. Saudara tahu, kalau kita ini kepunyaan Allah, sudah pasti kita dijaga. Sudah pasti kita dirawat. Sudah pasti kita dipelihara dengan sebaik-baiknya. Saya mau kasih contoh supaya saudara betul-betul menangkap ini bahwa kita ini kepunyaan Allah. Saya mau tanya, Pak Prima, ada kendaraan di rumah, apa motor, mobil? Ya, oke. Ada tetangga? Tetangganya ada sepeda motor enggak? Ada ya. Pertanyaan saya begini, Pak Prima kira-kira pernah cuci motor tetangga enggak? Enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Ya, bukan punya Pak Prima ya. Pernah servis motor tetangga? Enggak pernah ya. Tapi kalau motor sendiri pernah dicuci? Pernah servis? Ya. Kenapa Pak Prima enggak pernah cuci motor tetangga? Orang bukan milik dia. Untuk apa? Mau kotor kayak mau bersih, itu milik tetangga. Mau sudah diservis kayak atau sudah lewat, itu urusan tetangga, bukan punya Pak Prima. Tapi kalau punya Pak Prima itu pasti dicuci kalau kotor, kalau surat-suratnya sudah mau lewat harus diperpanjang, karena milik sendiri. Demikian saya dan saudara adalah milik Allah. So pasti Dia jaga kita, Dia rawat kita, Dia pelihara kita, dan Dia penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu sebabnya ini luar biasa ketika Alkitab berkata, engkau ini kata Tuhan, kepunyaanku. Jadi kita pasti dilindungi oleh Tuhan.
Seperti kita menjaga barang-barang berharga kita. Pasti kalau kita punya HP, apalagi misalnya HP-nya mahal, pasti dijaga. Atau barang-barang berharga lainnya pasti dijaga. Kita lindungi, kita pelihara, kita rawat. Dan demikian kita milik Allah, so pasti kita dijaga dan dipelihara oleh Allah. Yang setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kemudian masuk di ayat 2, ini sebetulnya inti yang saya mau sampaikan ya. Ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara dengar baik, ayat 2 ini secara khusus bersifat janji. Ya, di mana dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak dihanyutkan, bahkan melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Ini sekali lagi bersifat janji. Nah saudara, kita akan melihat apakah janji-janji ini benar-benar Tuhan genapi atau tidak. Jangan-jangan ini cuma sekedar janji. Lalu ada lagu bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan? Memang lidah tak bertulang, kata siapa itu ya? Bluri Pesolima sudah. Hafal ini Bapak kita. Nah, kita akan cek apakah benar janji ini berlaku bagi setiap kita. Bahwa kalau kita melalui air, kita akan dijaga. Melalui sungai-sungai kita akan dilindungi. Bahkan melalui api sekalipun, api tidak akan menghanguskan. Saudara, 3 hal ini kita akan coba lihat fakta-fakta Alkitab. Bahwa memang Tuhan tidak hanya sekedar berjanji, tetapi Tuhan benar-benar memenuhi janjinya. Tuhan benar-benar menggenapi janjinya. Yang pertama dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Saudara, tentu saja ketika saya mempelajari ayat ini, saya langsung pikiran terbawa kepada peristiwa Keluaran pasal 14 bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir lalu menyeberang Laut Teberau. Sebuah kondisi yang sebetulnya ketika itu sangat-sangat mencekam. Kita tahu ceritanya bagaimana oleh kuasa Tuhan, Tuhan keluarkan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Di mana bangsa Israel 400 tahun dijajah. Kalau kita di Indonesia cuma sekitar 350 tahun dijajah. Mulai dari Portugis, Belanda, Jepang, 350. Tetapi bangsa Israel 400 tahun dijajah di Mesir. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kebesaran Tuhan dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, ternyata masalahnya belum selesai. Mereka harus melewati padang gurun yang gersang, di mana sejauh mata memandang hanya ada hamparan pasir. Dan benar saja saudara, suatu ketika mereka sampai di satu tempat di mana mereka benar-benar terjepit. Kenapa? Karena di depan mereka ada Laut Teberau. Di samping kanan dan kiri mereka ada padang pasir yang sekali lagi sejauh mata memandang hanya ada hamparan pasir. Sementara di belakang mereka ada pasukan Firaun yang sedang mengejar, yang siap membunuh mereka. Mereka benar-benar di situasi yang sangat-sangat terjepit. Bisa dikatakan maju kena, mundur kena. Tetapi justru disitulah Allah nyatakan kuasanya. Allah buktikan janjinya bahwa jika engkau melalui air, aku menyertai engkau. Alkitab berkata, Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengulurkan tongkatnya di atas Laut Merah itu. Dan keajaiban terjadi ketika Musa mengulurkan tongkatnya, tiba-tiba Laut Teberau itu terbelah menjadi 2. Dan Alkitab berkata mereka berjalan di tanah yang kering, sementara air di samping kanan dan kiri mereka menjadi semacam tembok.
Bayangkan saudara, air itu benda cair. Tapi kok bisa jadi semacam benda padat, jadi tembok. Inilah hebatnya Tuhan kita. Inilah dahsyatnya Tuhan kita. Dan kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan itu belum pernah dan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan pernah nyatakan kuasanya dan menolong bangsa Israel. Hari ini pun Tuhan masih melakukan hal yang sama. Membela, menolong, membackup kita, mengcover kita. Di setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan pada akhirnya bangsa Israel berjalan di tanah yang kering sampai semuanya menyeberang. Dan ketika semua sudah menyeberang, dan kebetulan ketika itu pasukan Firaun pas sedang berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba Alkitab bilang air itu menyatu kembali. Dan pasukan Mesir mati tenggelam di laut Teberau. Ada fakta-fakta sejarah, ada banyak semacam benda-benda perang, termasuk kereta-kereta yang ditemukan di dasar laut Teberau. Ya, itu membuktikan bahwa ini betul-betul terjadi. Jadi saudara, kalau kita kembali kepada Yesaya pasal 43 ayat 2 tadi, di mana Tuhan berjanji, apabila engkau menyeberang air, aku bersamamu. Tuhan buktikan itu. Haleluya. Kemudian yang kedua, Tuhan juga bilang begini. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau melalui sungai-sungai, Tuhan bilang, engkau tidak dihanyutkan. Coba semua sekarang buka Yosua pasal 3, Yosua pasal 3 ayat 13 dan 16. Alkitab bilang begini. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Perhatikan ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sertan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, kita melihat satu peristiwa yang sangat-sangat menarik. Bahwa, perhatikan baik, ketika bangsa Israel sudah berada di, bisa dikatakan, mulut sungai Yordan, sebentar lagi mereka akan sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi saudara, rupanya meskipun mereka sesungguhnya sudah di ujung dari perjalanan 40 tahun, ini luar biasa saudara, perjalanan selama 40 tahun. Kalau saya mau tanya saudara, kira-kira saudara pernah melakukan perjalanan yang paling lama berapa jam? Saya kalau mau dihitung-hitung mungkin perjalanan paling lama saya naik kapal laut dulu dari Manado ke Jakarta waktu itu. Naik kapal Umsini. 5 hari. Itu sepertinya perjalanan yang paling lama yang pernah saya lakukan dalam hidup ini. 5 hari di atas kapal di laut, saudara. Itu 5 hari rasa-rasanya sudah lama sekali. Nah saudara kira-kira berapa hari? Tapi kita semua tahu bangsa Israel 40 tahun perjalanan mereka. Dan ketika mereka sudah ada di ujung perjalanan mereka, tinggal menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Ternyata sekali lagi persoalannya belum selesai.
Mereka harus masih taklukkan sungai Yordan itu. Tetapi saudara lihat bagaimana cerita ini luar biasa. Allah lagi-lagi membuktikan janjinya di Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau melalui sungai, engkau akan tidak dihanyutkan. Dan benar saudara, di sini dikatakan, ketika mereka menginjakkan kaki di sungai Yordan, tiba-tiba sungai Yordan itu berhenti mengalir. Wow. Dari hulunya saudara tiba-tiba berhenti. Padahal sudah pasti di zaman itu arus di sungai Yordan cukup deras. Karena sumber dari air sungai Yordan itu, sumber utamanya itu dari Gunung Hermon. Gunung Hermon mengalir lalu dia sampai ke Danau Galilea. Lalu dari Danau Galilea dia mengalir ke selatan atau ke selatan itu ke Laut Mati. Nah, bayangkan saudara, sungai Yordan yang cukup deras airnya tiba-tiba berhenti. Dan pada akhirnya bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, lagi-lagi terjadi mujizat yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa Allah saya dan saudara adalah Allah yang setia dengan janjinya. Allah yang tidak mungkin berdusta. Allah yang tidak mungkin mengingkari apa yang sudah keluar dari mulutnya. Dan bahwa dia berjanji apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tuhan buktikan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kalau kita kembali kepada Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, ini luar biasa saudara. Dan lagi-lagi kita ada bukti faktual tentang janji Tuhan ini dan dia genapi. Saya kira kita semua tahu cerita di dalam Daniel pasal 3 mengenai 3 anak muda Ibrani bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan Raja Nebukadnezar ketika itu mendirikan patung dari emas di lembah sebuah tempat di Babel. Setelah patung itu selesai, buatlah syukuran. Dan ketika buat syukuran, di waktu yang bersamaan dikeluarkan undang-undang yang baru. Di mana undang-undang itu mengatakan bahwa bagi semua penduduk Babel, apabila mendengar bunyi-bunyian, entah itu gambus, ceracap, kecapi, atau bunyi-bunyian apapun, mereka harus sujud menyembah patung buatan raja. Demikianlah undang-undang baru yang dimunculkan bertalian dengan peresmian patung itu. Dan di situ ada ancaman, siapa yang tidak mengindahkan titah raja atau undang-undang raja, maka akan dibunuh dengan cara dibakar. Di zaman itu saudara, ada banyak cara pemerintahan Babel mengeksekusi mati para pelanggar-pelanggar negara. Bisa eksekusi matinya itu dibuang ke gua singa atau dibuang ke dalam api. Dan kebetulan Sadrak, Mesak, Abednego kita tahu ceritanya. Bahwa ketika mereka mendengar undang-undang yang baru itu, yang tentu saja mengancam nyawa mereka, tetapi yang lebih berat mengancam iman mereka. Bahwa mereka dididik dengan Taurat yang luar biasa. Bahwa yang satu-satunya layak untuk disembah hanyalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu sebabnya ketika undang-undang itu datang, mereka tidak mengindahkan. Singkat cerita, akhirnya ketahuan mereka tidak mau menuruti perintah atau undang-undang dari Raja Nebukadnezar. Mereka disuruh menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ketika diperhadapkan dengan ketiga pemuda Ibrani itu bertanya, "Hei, Sadrak, Mesak, Abednego, saya dengar katanya kalian tidak mau menyembah patung buatan saya ya. Kalau kalian tidak mau menyembah patung buatan saya, maka kalian saya akan hukum mati, dilempar ke dalam api yang bernyala-nyala.
Dan kira-kira dewa mana yang bisa melepaskan kalian dari tanganku dan dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan kita semua tahu ceritanya. Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, percuma kami menjawab Tuanku Raja Nebukadnezar. Karena kami tahu Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari tanganmu dan dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan kata Sadrak, Mesak, Abednego, kalaupun Tuhan kami tidak melepaskan kami dari tanganmu dan dari perapian itu, kami sekali-kali tidak akan pernah menyembah patung buatan raja. Wow, raja ditantang. Akhirnya naik pitamlah raja, dia suruh ajudannya ikat tangan dan kaki ketiga orang ini dan lemparkan mereka ke dalam api. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego diikat, tangan dan kakinya diikat. Lalu dilemparkan ke dalam api. Dan seperti apa nasib mereka? Tiba-tiba saudara, ketika mereka sudah dilemparkan ke dalam api, Raja Nebukadnezar berteriak, panggil menterinya, "Menteri, sini." Menteri menghadap, "Ada apa Tuanku Raja Nebukadnezar?" Raja bilang, "Bukankah ada 3 orang yang dilemparkan ke dalam api?" Menteri menjawab, "Benar Tuan, 3 orang." Tapi Raja bilang, "Tapi saya melihat di tengah-tengah api itu ada 4 orang. Dan yang satunya wajahnya mirip anak dewa." Siapakah yang satu itu yang wajahnya mirip anak dewa? Saya percaya itu tidak lain dan tidak bukan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak terbakar. Dari ujung kaki sampai ujung kepala tidak terbakar, bau hangus pun tidak. Allah membuktikan janjinya bahwa dia bersama dengan umat-umatnya bahkan ketika melewati api. Dan kita harus yakin, kita harus percaya. Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego melewati api itu, Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kita. Memang mungkin kita tidak melewati api sebagaimana api yang menghanguskan itu. Tetapi api di situ kita bisa maknai api masalah, api pencobaan, api pergumulan, api kesulitan, api kesukaran. Percayalah ketika kita melewati api kesulitan, kesukaran, ada Yesus yang bersama dengan kita. Haleluya. Sehingga kita sanggup dan mampu melewati api itu. Dan kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Ya saudara. Kemudian saya masuk pada bagian-bagian terakhir. Apa kira-kira makna dari semua cerita tadi? Bagaimana bangsa Israel ditolong Tuhan melewati Laut Merah. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego melewati api yang dipanaskan 7 kali lebih panas itu. Apa makna dari semuanya ini? Catatan saya yang pertama bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ya, tentu itu kesimpulannya dari kisah-kisah yang luar biasa tadi. Bahwa Allah saya dan saudara adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika banyak orang yang seringkali tidak bertanggung jawab. Bahkan ketika banyak orang yang lepas tanggung jawab untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah tugas. Tetapi dengar baik, Allah saya dan saudara, Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara ingat cerita di dalam 1 Raja-Raja 17. Di mana Allah menyuruh Nabi Elia pergi menghadap Raja Ahab. Untuk menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan selama beberapa tahun ke depan. Kecuali kalau Nabi Elia mengatakan baru hujan turun. Elia nurut, Elia datang kepada Raja Ahab. Di depan Raja Ahab, Nabi Elia bernubuat. Hai Raja Ahab, bahwa beberapa tahun ke depan, hujan tidak akan turun. Kecuali kalau saya katakan turun, baru hujan turun. Nah saudara, mendengar itu, Raja Ahab bukannya prepare buat persiapan, tapi justru Raja Ahab marah dan tersinggung. Dan karena Raja Ahab marah dan tersinggung, akhirnya dia suruh cari itu Nabi Elia untuk dibunuh, saudara. Ketakutan juga Nabi Elia. Lalu Nabi Elia datang kepada Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya sedang dicari-cari oleh Raja Ahab Tuhan. Untuk dibunuh. Rupanya dia tersinggung.
Dan bukan cuman itu, saya pun terancam tidak bisa makan. Jadi ada resiko saudara ketika Nabi Elia bernubuat bahwa tidak akan turun hujan selama beberapa tahun ke depan. Berarti terjadi kelaparan. Dan itu berarti ancaman juga buat Nabi Elia. Tapi apa Tuhan bilang saudara? Coba tampilkan 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Ini menarik sekali ayat ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Kita melihat bahwa Tuhan kita bertanggung jawab. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Saya ingin kita semua baca ya, jadi saya tunggu saja. Itu dia. Kita baca sama-sama ya. Di depan. 2, 3. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow, ini hebat saudara ya. Tuhan bilang kepada Nabi Elia, kamu tidak usah takut tentang makan dan minummu. Silakan kamu pergi ke sungai Kerit, kamu bisa minum dari sungai itu, dan Tuhan bilang, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saya selalu senang dengan ayat ini dan selalu menggarisbawahi kata telah. Coba semua bilang telah. Apa arti telah, saudara? Sudah. Apa arti sudah? Ya, telah juga ya. Dan burung-burung gagak telah atau sudah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan tidak bilang begini, burung-burung gagak akan kuperintahkan. No. Tuhan tidak bilang begini, burung-burung gagak nanti kuperintahkan. Tidak. Tapi Tuhan bilang burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Artinya apa saudara? Sebelum Nabi Elia mengalami kesulitan, Tuhan sudah sediakan solusinya. Tidak ada yang bilang amin, satu orang yang bilang amin. Sebelum kita alami kesulitan, kesukaran, percayalah Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Dan mari kita imani bahwa dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, bahwa sebelum kesulitan itu datang, Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, percayalah Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Ini hanya masalah waktu dan kesabaran saja. Kalau kita mau sabar dan mau tetap tekun menyembah Tuhan, pasti kita akan melihat jalan-jalan yang memang Tuhan sudah sediakan untuk memberi solusi buat pergumulan masalah kita. Jadi saudara, cerita-cerita ini memberikan kesimpulan bahwa Allah saya dan saudara adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin biarkan kita, dia tidak mungkin tinggalkan kita. Kita ini miliknya dan dia bertanggung jawab memelihara hidup kita. Yang kedua, dari kisah-kisah tentang bagaimana bangsa Israel melewati Laut Merah, melewati Sungai Yordan, melewati api untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kedua, catatan saya bahwa Allah itu setia dan dapat dipercaya. Amin saudara. Allah kita itu setia. Bahkan ketika kita menjadi tidak setia, Allah kita tetap setia. Itu berita gembiranya. Saudara, kenapa Abraham mendapat kekuatan untuk terus menanti janji Tuhan? Meskipun Alkitab bilang Roma pasal 4, sudah tidak ada dasar untuk berharap. Sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Alkitab bilang Abraham tetap berharap. Apa kuncinya? Karena Abraham percaya dan yakin Allah yang ada memberikan janji adalah Allah yang setia dengan janji. Coba ya, lihat di Ibrani 11 ayat 11 dikatakan begini. Karena iman, ia di sini Abraham. Karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena Abraham menganggap dia Allah yang memberikan janji itu setia. Wow, Allah kita setia. Setia memenuhi janjinya. Termasuk setia memelihara kita. Setia menjaga kita, bahkan setia memberkati kita,
Meskipun kadangkala di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Tapi Allah kita tetap setia. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, ini terakhir saudara. Kesimpulan dari cerita-cerita hebat tadi. Kalau pertama Allah bertanggung jawab. Yang kedua Allah itu setia dan dapat dipercaya. Yang ketiga Allah itu janjinya murni dan terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kita lihat Mazmur 18 ayat 31. Sebab siapakah Allah? Maaf, 31 ya. Oh 30, ya 31. Adapun Allah jalannya apa saudara? Sempurna ya. Mazmur 18:31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi saudara, kesimpulannya adalah Allah kita janjinya itu murni, artinya teruji. Tidak mungkin ada hoax di situ, tidak mungkin ada dusta di situ. Janji Tuhan itu murni. Dan puji Tuhan di ayat 31 ini saya ada nada untuk ayat ini ya. Lagu baru. Seperti ini. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ada kelanjutannya? Kelanjutannya di ayat 36 dan 37. Ya. Tapi saya tidak ada waktu untuk nyanyikan lebih jauh. Tetapi yang pasti Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang bertanggung jawab, janjinya murni. Sekarang kesimpulan tugas kita. Apa tugas kita? Tugas kita percaya saja dengan janji Tuhan. Itu saja. Percaya. Seringkali kita ragu. Bahkan ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada pergumulan, dan rasa-rasanya doa-doa kita belum terjawab, kita mulai ragu tentang kuasa Tuhan. Kita mulai sangsi. Tetapi pagi hari ini, saya mau kasih tahu kepada kita, mari kita percaya akan janji-janji Tuhan. Karena sudah terlalu banyak fakta dan bukti kesaksian bagaimana Allah kita itu setia dengan janjinya. Allah kita itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan Allah kita itu adalah Allah yang dapat dipercaya dan janjinya murni. Bagian kita sekali lagi percaya. Kalau kita tetap percaya, maka apa yang akan terjadi? Coba tampilkan Roma 4 ayat 18, ini terakhir. Roma 4 ayat 18 dan 20. Dikatakan begini, ini masih cerita tentang Abraham tadi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Saudara, asalkan kita tetap percaya bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Asalkan kita tetap percaya bahwa Allah kita berkuasa dan janjinya murni. Maka dari Roma 4, 18, 20, ayat 20 ada 3 dampak signifikan positif dalam hidup kita. Seperti dalam Roma 4 tadi bahwa 1, kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Dia Tuhan yang setia dengan janjinya, pasti kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan kehilangan harapan.
Kita tidak akan mengalami yang namanya hopeless. Kita akan tetap berharap karena kita tahu Tuhan itu setia dengan janjinya. Yang kedua, dampak positifnya kalau kita tetap percaya bahwa kita tidak akan menjadi lemah. Kita tetap kuat menghadapi badai seberat apapun, tantangan, rintangan, masalah ekonomi, keluarga. Kita akan tetap kuat karena kita tahu Tuhan yang ada bersama dengan kita, Tuhan yang bertanggung jawab dan setia dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, hidup kita akan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi kata kunci untuk kesimpulan, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang setia dengan janjinya. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian refnya janjimu seperti sungai yang mana pertamanya? Ya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Saudara, dalam komunitas sosial kita, seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang suka berjanji namun suka juga mengingkari. Dan seringkali kita pada akhirnya kecewa, bahkan mungkin kita terluka. Tapi memang itulah manusia. Tapi kita punya Tuhan yang kalau berjanji, Dia setia dengan janjinya. Dia berjanji menjaga, memelihara kita. Dia berjanji menyertai kita. Dan saya pastikan bahwa Allah itu setia dengan janjinya. Bahkan kasih-Nya akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Bahwa orang lain, termasuk mungkin saudara-saudara kita, kasih-Nya bisa saja berhenti. Tetapi percayalah, Allah kita, kasih-Nya tidak pernah berhenti. Ketika mungkin banyak orang yang sudah berhenti menghargai, menghormati, mengasihi kita, tapi Tuhan akan terus dan akan selamanya mengasihi kita. Kasih-Nya begitu dalam bagi setiap kita. Haleluya. Mari nyanyikan ref dari pujian ini sambil kita mengangkat tangan kanan. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari. Glory. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, 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 amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita sembah Dia.
Haleluya, haleluya. Yaralaba sakatakara badiaralaba labas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang janjinya murni. Yaralaba takarada diaralaba labas. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Yesus. Syaralaba diaralaba laba labas. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saudara yang benar-benar merindukan alami janji Tuhan di dalam hidup saudara, angkat tangan dan saya akan berdoa buat semua kita. Saudara yang mungkin sedang menghadapi tantangan atau mungkin kesulitan atau pergumulan atau kesukaran dan merindukan jawaban Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami. Roh Kudus, tanamkan dan meteraikan kuat kebenaran firman. Biar kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan kami. Dan Engkau tilik lihat ada tangan-tangan yang terangkat bagimu. Tangan-tangan dari umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Tangan-tangan dari anak-anak-Mu sendiri Tuhan. Yang merindukan lawatan Allah. Merindukan janji Tuhan. Merindukan pertolongan, pembelaan, penyertaan berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahwa setiap tangan yang terangkat bagi-Mu Tuhan. Engkau turunkan mujizat-Mu. Turunkan keajaiban-Mu. Turunkan pertolongan-Mu. Turunkan segala yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Menjamah, memulihkan dan memberkati umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau urapi setiap tangan yang terangkat bagi-Mu. Taruh berkat di atasnya. Sehingga apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Semua untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami, tidak ada yang terlewatkan. Kami akan terus alami janji Tuhan. Dan terus alami janji Tuhan. Janji penyertaan, janji perlindungan, janji berkat, janji keselamatan, janji kemenangan, janji kesembuhan. Menjadi kenyataan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dan saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita dengan firman Tuhan, kita akan bersama dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sekali lagi pada pagi hari ini. Kami tahu janji-Mu luar biasa di depan kami. Karena kami tahu Kamu punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat di depan kami. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan terus firman-Mu dalam depan kami, yang tetap menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan saja mendengar firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang firman Tuhan pada pagi ini Tuhan, kami percaya selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat, kami mendengar firman, ada janji yang luar biasa yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan semua jemaat Engkau berkati luar biasa. Dan kami percaya hanya Tuhan dimuliakan di mana kami. Juga berkati hamba pendeta Maki Hans Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dalam depannya. Berkati pelayanannya Tuhan di gereja, Tuhan berkati jemaat yang memberkati. Istri dan anaknya Engkau memberkati. Pakai terus hidupannya Tuhan, melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya yang persembahan yang kedua, kita tengah sini siap tanggalkan persembahan pada pagi ini. Kami percaya usaha pekerjaan kami semua Kau berkati, semua terumbat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap sampai pada pagi ini. Mari seluruh jemaat yang siap memberi sabda, mari katakan amin. Silakan menabur Pak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mendengarkan kita dengan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ya, saudara-saudara, tadi bukan Pak Makian lagi yang firman Tuhan bisa menyampaikan, dan Bapak Yosef Menarifa ya bisa datang kembali saudara. Kembali sedang kami dari Solo datang sini Pak Yosi, saudara bisa bergabung kembali kita ibadah pada hari minggu depan saudara. Kita akhiri pada pagi hari ini saja untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus pegang tanganku, ku dapati di luar kasih-Mu. Apa jangan
tetap selama ku hidup. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu. Kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu ya Bapa, seperti firman yang kami dengar. Walaupun air, tapi tidak akan menghanyutkan kami. Api tidak menghanguskan kami. Apapun boleh terjadi di luar sana, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan tetap survive, bahkan keluar lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati gereja Betania Denpasar. Kalau kami masih memiliki kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri, kami berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan cukupkan apapun yang diperlukan untuk membangun, baik dana maupun perizinan, semuanya sudah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati para pemimpin gereja Betania Indonesia Denpasar, Bapak Pendeta Freddy Riva dan Ibu Meli Riva, juga Gembala Cabang Bapak Pendeta Yosi Riva dan Ibu Ella Riva. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kiranya mereka boleh menuntun kami ya Bapak, domba-domba di tempat ini ya Bapak, makin dekat kepada rencana Tuhan. Dan kami yakin dan percaya mereka semua ya Bapak, dalam pelayanan mereka diberikan hikmat, marifat daripada Tuhan, disertai tanda-tanda mujizat dalam pelayanan mereka, menjadi berkat dimanapun mereka melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapak bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia untuk pemerintahan yang saat ini masih berjalan sampai beberapa bulan ke depan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai mereka, pimpin mereka, diberikan hikmat daripada Tuhan, supaya mereka boleh mengangkat bangsa Indonesia dari berbagai macam krisis. Banyak hal terjadi di tengah-tengah dunia ini Bapak. Gejolak politik semua boleh terjadi, tapi bangsa Indonesia tetap dikasihi Tuhan, tetap berada dalam tangan Tuhan, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan atas apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya, seluruh aparat sipil negara, TNI Polri, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai mereka ya Tuhan, lebih dahsyat lagi di beberapa bulan ke depan ini Bapak, mereka boleh memberikan yang terbaik dalam mereka memimpin bangsa Indonesia. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami jemaat Betania Denpasar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, melihat setiap kami Bapak. Mungkin kami ada memiliki pergumulan, mungkin kami ada yang mengalami masalah, atau juga mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, gangguan kesehatan. Tapi kami akan percaya Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Mungkin di depan kami ada jalan buntu, tapi Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan bagi kami. Tidak ada pintu yang tertutup, semua pintu terbuka. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya kami menjadi jemaat Betania, successful Betania families, keluarga Betania yang sukses. Sukses dalam pekerjaan kami, sukses di dalam rumah tangga kami, sukses dalam pendidikan kami, sukses dalam pelayanan kami. Setiap apapun yang kami sentuh dengan tangan kami, semuanya dibuat menjadi sukses dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kaki kami pergi, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami, dan besok sepanjang minggu kami siap beraktivitas. Kami yakin percaya, kami menyambut berkat-berkat daripada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan setiap kami. Saudara-saudaraku, kita angkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita terima bersama-sama dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi narimu.
wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. You're the only one who's righteous. Put my life inside your hands, I know that be the right risk. Can't believe I spent so many years trying to fight this. I was in the dark, but now I'm living where the light is. B-I-B-L-E when I cite this. That's the only weapon I need when I'm in a crisis. Feel His presence flowing through my body as I write this. He said test the fruit and that'll show you where the life is. And I know I don't deserve a moment from you, but still you let me through. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Wrapped up in your love, yeah, it's all I ever needed. And even when it's dark, your light is all I see, yeah. Who can save me from the shadows of my shame, yeah? What can heal me from my heartbreak and my pain, yeah? Nothing but the blood of Jesus. In His name I trust, I'm a believer. Nothing but the blood, nothing but His love. Washed away all my sin and clean me up, yeah, yeah. What can wash away